IHSG ya, ketika memang sudah mulai mantul dan rebound dan juga stabil, nanti kita mulai cari saham-saham pilihan kita yang sudah mulai masuk supaya kita mendapatkan cuan yang maksimal. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Hari ini saya ingin membahas terkait dengan pergerakan IHSG dan prospek kedepannya untuk IHSG ya, dan juga sektor-sektor dari IHSG. Nah, ini kita cek ya, IHSG ini sudah keluar dari trennya ya. Kita cek di sini tren, dan kita perbesar di sini. IHSG kemarin sempat koreksi ya untuk menutup dari gapnya, ada di sini gapnya. Dia sudah ditutup kemarin dan close di atas MA20. Masih ada peluang lah untuk IHSG. Tapi hari ini IHSG kembali turun, bahkan bisa di bawah MA20-nya. Jadi kemungkinan memang kalau melihat dari trennya sudah patah ya untuk IHSG ya, di sini sudah patah, dan kita cari kira-kira sampai berapa IHSG ini bakal koreksi. Dan prediksi saya sih IHSG koreksi ini kisaran bisa sampai di sini, kisaran 5.800-an sampai dengan 6.000, kisaran segini ya nanti di. Jadi kita bakal atur strategi untuk IHSG. Nanti strateginya bakal kita bahas di terakhir, di ujung video ini. Jadi kawan-kawan nonton hingga habis ya. Kita bakal membahas saham-saham by sektor ya. Yang pertama yang sering banyak tanya kepada saya adalah gimana sih saham-saham konstruksi, karena kan kemarin masih kencang untuk saham-saham konstruksi naik, tapi ternyata saham konstruksi tersebut ya masih adem-adem ayem, bahkan malah turun ya. Yang pertama adalah kita lihat di saham konstruksi dulu. Jadi saham-saham konstruksi itu isinya adalah seperti Waskita, WSBP, Wika, PTPP, dan kawan-kawannya ya. Bisa kawan-kawan cari sendiri untuk saham-saham konstruksi. IDX Infrastruktur ini juga sudah turun di bawah MA20 ya. Bahkan jadi ini menunjukkan, nah ini dia sempat pas kisaran tanggal 29 bulan 12 di akhir-akhir tahun dia masih oke lah, masih mantul dari atas MA20-nya. Nah, tetapi sekarang dia sudah turun di bawah MA20. Jadi, saya mengambil kesimpulan bagi kawan-kawan yang masih punya saham-saham infrastruktur, itu adalah bisa kawan-kawan cut dulu sebagian untuk nanti nyerok lagi di bawah. Nah, di sini kisaran ini kan total di harga 1029 ya untuk infrastruktur. Mungkin koreksinya itu bakal bisa ke arah harga 981. Nah, kurang lebih nanti koreksi bisa sampai ke sini. Jadi kawan-kawan yang punya saham-saham infrastruktur, Wika, WSKT dan lain-lain, mungkin bakal bisa buang dulu sebagian. Nanti ketika dia mulai sudah mantul dari support dan sudah mulai stabil IHSG, kita bisa serok di bawah. Nah, kita cek juga saham-saham dari pertambangan ya. Nah, melihat dari chartnya ya untuk saham-saham pertambangan, nah ini ya JK IDX Mining. Ini adalah keseluruhan dari transaksi atau dari saham-saham dari pertambangan chart. Kita melihat di sini, ini saham pertambangan sudah turun di bawah MA20 ya. Bahkan MA5-nya akan dead cross ya di MA20. Jadi kawan-kawan yang punya saham-saham pertambangan di dalam portonya sudah mulai dipikirkan ya untuk apakah langkah kedepannya seperti apa. Tapi ini masih ada peluang sih untuk saham-saham pertambangan. Kita melihat di sini adalah bisa kita lihat sekilas, ini adalah bisa terjadi menjadi seperti double top ya. Kalau seandainya dia turun ke bawah, ini adalah lantainya dan dia sudah mulai berada di atasnya di sini. Tapi kalau seandainya dia turun di bawah ini di 2030-an di bawah supportnya, ini bakal menjadi double top, benar-benar double top, dan dia bakal koreksi terus. Dan kalau seandainya dia koreksi, targetnya mungkin di kisaran 1.800, lumayan ini. Nah, targetnya bisa sampai ke sini kalau dia turun di bawah sini. Tapi ketika dia bisa mantul dari sini dan kembali ke atas, ini bakal menjadi sentimen yang positif ya untuk saham-saham pertambangan.
bisa menjadi seperti double bottom di bawahnya. Jadi dia menjadi bawahnya ini menjadi pijakan yang kuat untuk terbang kembali. Nah, kira-kira saham-saham apa saja sih yang berada di IDX Mining ini? Ini ada saham-saham seperti Adro, Antam, Tins, Info, terus PTBA, terus ada lagi Dewa Energy, Doit, dan lain-lain. Itu masuk di saham-saham pertambangan. Jadi kawan-kawan bisa cek sendiri ya saham-saham pertambangan itu apa saja. Nah, ini untuk saham-saham pertambangan. Jadi harus hati-hati juga karena dia sudah turun di bawah MA20 dan dia sekarang lagi menguji supportnya di bawah ini. Semoga bisa mantul untuk narik lagi ke atas. Nah, kalau seandainya kita melihat pertambangan, kita juga mungkin bakal cek chart dari saham-saham yang tergabung di saham-saham finance ya, seperti bank-bank dan lain-lain. Nah, ini masih kuat ya berada di atas MA20, tapi kita juga harus hati-hati karena memang ini juga sudah mulai rawan juga. Nah, harapannya sih bisa manggung kembali ya untuk saham-saham finance. Nah, kita cek di sini, ini saham-saham finance juga memang kemarin sempat membentuk formasi double bottom ya. Nah, ini saham-saham dari finance ini sempat membentuk double top ya. Nah, ini membentuk ke atas, puncaknya turun, ngambil ke support kaki, naik lagi ke atas, dan sekarang turun di bawah dari supportnya. Jadi kawan-kawan harus hati-hati untuk juga saham-saham yang ada di finance. Apa saja yang ada di saham-saham di finance? Kita cek di sini di Bursa Efek. Nah, ini adalah saham-saham yang tergabung dari saham-saham perusahaan finance. Itu adalah ADMG, Agro, terus Amar, Arto, terus BBCA, BBNI, BBKP. Nah, ini semua sudah ada ya di sini ya. Ini sangat banyak sekali. Bank BJTM, BJBR, dan lain-lain ya. Nah, di sini sudah bisa kawan-kawan cari sendiri di IDX. Lalu cari daftar saham dan sektornya bisa dicek di finance. Dan ini adalah chartnya untuk saham-saham finance. Jadi mulai hati-hati juga saham-saham finance. Kalau dia koreksi mungkin bisa sangat-sangat tinjau sekali. Jadi dengan harga sekarang 1.400-an ya di sini ya. Mungkin bisa bakal lari ke 1.300-an untuk saham finance. Jadi kawan-kawan juga sudah bisa pertimbangkan untuk saham-saham finance. Selanjutnya kita bakal membahas saham-saham dari basic industry ya. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah saham-saham yang berada di basic industry sektor ya. Nah, apa saja yang berada di basic industry sektor? Nah, kita cek di sini adalah ada ADMG, AGII, Aneka Gas, Aldo, terus Baja, BRPT, Cepin, Java, Ekat, Etwa, FPNI. Nah, banyak ya, Inai. Nah, jadi kawan-kawan bisa cek sendiri saham-saham yang berada di sektor basic industry. Nah, kita lihat chartnya. Nah, melihat chartnya, ini basic industry juga sudah mulai turun ya dari MA20 dan bahkan MA5-nya sudah dead cross ya dari MA20-nya. Ini pertanda kurang bagus untuk saham-saham basic industry. Nah, jadi memang melihat dari berbagai sektor, memang saham-saham basic industry ini juga sudah mulai turun tajam. Targetnya mungkin dia bakal turun di kisaran harga 800-an, 900-an ya, nah, kisaran segini. Nah, ini adalah supportnya di 900-an dan sekarang masih di harga 999 ya total keseluruhannya. Jadi kawan-kawan yang punya saham-saham dari basic industry bisa dicek juga seperti contoh adalah Aneka Gas ya, AGII. Nah, AGII ini ketika kawan-kawan masuk di tanggal 29 akhir tahun kemarin, dia sudah mencapai 100% ya. Dari harga 900-an, 800 sekian, bahkan sampai ke harga 900-an 2000 ya. Nah, ini sekarang sudah mulai terjun ya untuk AGII, sudah mulai jatuh dan harganya sudah mau dead cross juga di sini. Nah, jadi hati-hati untuk AGII, mungkin bakal kita tunggu juga nanti ketika dia main di harganya di harga 1000-an lagi untuk AGII.
Dan juga masih banyak contoh-contoh lainnya seperti Java. Nih kita cek Java juga yang termasuk di basic industry. Nah, Java ini masih masuk ke fase sideways ya. Nah, masih di area sideways. Jadi masih kita tunggu saja untuk Java juga. Jadi memang saham-saham dari basic industry ini sudah mulai turun juga, yang membuat memang IHSG juga sudah mulai koreksi. Selanjutnya kita cek kita cek juga selanjutnya di sektor properti ya. Nah, ini sektor properti malah sudah terjun dari tanggal 20 kemarin, sudah mulai terjun ya. Bahkan ini turunnya cukup dalam sekali untuk properti. Nah, bahkan malah di sini ada supportnya terdekatnya ini sudah mulai terjun kembali. Nah, ini kita bakal tunggu dia di harga 300 ini ya. Nah, kita bakal tunggu saham-saham properti ini ada di sekitaran segini, 348. Nah, ini yang lihat dari supportnya di sini. Nah, apa saja yang tergabung di saham-saham yang berada di properti? Kita cek. Nah, ini kita lihat dari channel IDX dan saham-saham yang berada di konstruksi, properti, dan real estate itu adalah APLN, ASRI, terus bisa juga BKSL, BSDE, Citra, dan banyak sekali ya. Dimas dan lain. DILD juga termasuk di saham-saham di properti. Jadi memang kalau kita melihat dari chartnya ini sudah mulai terjun payung ya untuk saham-saham properti. Nah, jadi bisa dipertimbangkan nanti kalau kawan-kawan masih ada, dipertimbangkan, dan nanti kita bakal tengok kalau seandainya indeks dari saham-saham properti ini sudah menyentuh di supportnya ya di sini. Bahkan kita juga sambil melihat IHSG ya, ketika memang sudah mulai mantul dan rebound dan juga stabil, nanti kita mulai cari saham-saham pilihan kita yang sudah mulai masuk supaya kita mendapatkan cuan yang maksimal. Nah, di komunitas di YouTube Oke Saham ini saya sudah memberikan informasi sedikit ya terhadap pergerakan IHSG. Nah, ini saya memberikan keterangan pasar masih minim katalis. Nanti jadi kita tunggu rilis laporan keuangan Q4 pengumuman GDP full year 5 Februari 2021. Nah, strategi sekarang adalah wait and see. Kita tunggu sampai IHSG kembali stabil. Karena sekarang masih sempoyongan ya IHSG. Kemungkinan IHSG bakal koreksi sampai 5.800 sampai 6.000. Kita tunggu untuk buy on weakness saham-saham yang sudah mulai murah untuk kembali terbang. Jadi strateginya adalah untuk menghadapi IHSG seperti ini, tetap wait and see. Yang kedua adalah trading cepat, lihat momentum. Nah, ini adalah scalping ya. Jadi kalau kita scalping itu harus disiplin. Jadi apabila saham kita sudah terbang, kalau merasa kita cukup langsung kita TP. Atau kalau seandainya kita sudah buy dan kemungkinan 3 tick dari harga kita beli turun, kita buang. Jadi harus seperti itu, harus tega untuk scalpingan sekarang. Yang ketiga adalah tetap jaga cash. Nah, kenapa tujuan tetap jaga cash? Untuk kita nanti membeli saham-saham yang murah ketika IHSG kembali mantul. Nah, semoga kawan-kawan bisa atur strategi buat kawan-kawan sendiri ya, atau bisa ikut strategi dari saya ya di sini. Jadi tetap semangat, tetap optimis, dan di saat IHSG seperti ini adalah waktunya bagi kita untuk belajar saham. Jadi ketika IHSG nanti kembali naik mantul, kita sudah tidak bingung ya, kita mau lakukan seperti apa, apakah kita bakal tahan saham tersebut atau kita langsung buang saham tersebut. Nah, kita masih membuka kelas ya, nanti insya Allah setiap minggu kita akan membuatkan kelas pembelajaran ya. Jadi kawan-kawan yang mau belajar, harapannya nanti sudah bisa menjadi trader yang mandiri ya ke depannya, untuk bisa menilai saham yang bagus, kita tahan seperti apa dan lain-lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti saya bakal balas komen-komen kalian di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.